Ini sambian. Assalamualaikum yang kami hormati fasilitator daerah untuk POJA KKM Pamekasan Jawa Timur 0007, para panitia, para kepala madrasah yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi nikmat oleh Allah. Nikmat yang paling berharga bagi kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam kita, sehingga kita bisa hadir ke tempat ini tentunya dengan niatan li'i'la'i kalimatillah maka oleh kejaran beri kontrol Pak Rafiq ada kejaran maksudnya maka oleh kejaran niatin ketika apa kita hadir ke sini itu untuk izin Islam dan Muslimin. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita aturkan kehadirat Rasul Muhammad SAW, dan semoga di akhir zaman nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak Ustaz dan Ustaz yang kami hormati, kita akan memberikan materi tentang KWU, kewirausahaan. Ada 5 kompetensi kepala madrasah. Namaan, Silmertu. Iya. Ini dia. Dua. Kalau coba kiri. Nomor situ kiri. Pakarte. Situ. Iya. Kiri. Masa kiri tak tahu. Nomor itu. Kepribadian. Nomor 2, tahu saya catat, ada ulangan. Pak Hairudin catat, kamu enggak betul. Coba kita nyanyi Pak Kecomon kita apa gitu. Apa kuliah jenam yang singkat Situ kompetensi kepribadian. Nomor 2, kompetensi sosial. 2 kompetensi, jadi kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, supervisi, KWU. Kepribadian, sosial, manajerial, sosial, supervisi, KWU. 2 kompetensi pertama, kepribadian dan sosial itu sudah ada pada sampean semua. Makanya tidak dibuatkan modul. Apa nama maksudnya modul? Karena panjenengan tak mungkin yang kata di kepala montani kepribadian yang baik dan hubungan sosial yang baik. Kedua, makanya GTK Kementerian Agama itu tidak membuat dan tidak menyusun modul khusus 2 kompetensi ini. Yang dibuatkan modul cuma modul manajerial, supervisi, dan KWU. Nah, kita sekarang akan bicara tentang KWU. Ini sama-sama. Kenapa KWU ini? Kenapa lah? Kewirausahaan lah. Kalau saya ujungnya tadi sudah. Kompetensi kewirausahaan itu apa Ustaz? Yang sampai pahami, tidak usah. Selain tak usah akuntan, tak tinggi Solo, tak tahu dia. Kompetensi sendiri itu adalah kan kemampuan. Ya, kemampuan kepala madrasah dalam kewirausahaan. Ya, kemudian kewirausahaan yang ketika kita bicara kewirausahaan, mindset panjenengan itu berapa Pak? Bagaimana kita sebagai kepala sekolah, kepala madrasah menawarkan kepada masyarakat khususnya secara umum
apa potensi-potensi yang ada dalam madrasah itu sendiri itu bisa dijual walaupun tidak berupa produk, tapi bisa berupa prestasi dan juga bisa berupa karya-karya. Menjual karya, Iya. menjual produk, menjual prestasi pembelajaran. Itu maksudnya. Beli serai, ya, anak kelompok boleh dulu. Kita coba kelompok ambil. Saya. Yang penting itu kalau dalam secara umum ini keberhasilan. Harus hasil itu usaha itu harus hasil Cak Madura. Napa hasil bahasa Indonesia? hasil untung. Beruntung. Tapi kalau 1000 bagaimana menumbuhkan 1500 itu berusaha. Yang dibutuhkan itu hasil pasti. Kalau usaha Keuntungan berarti. Dari mana? Malaysia. Kan saya seragam pote. Mau dia pun sampean? Mana dia ada sampai? Ya, bagaimana mendapatkan Mau kaki bangku bodoh ya. Coba bangku bodoh kita tanah masih bangku tengah. Coba. Kalau seorang kepala madrasah harus memiliki kompetensi kewirausahaan dan mikirnya untung terus. Bagus itu, Pak. Nah, bagus. Ya, bagus, boleh. Makin. Jadi gimana ini kesempatan ini? Dia untuk ini bagus. Dari mana? Ya, terus kata yang dikatakan oleh teman-teman bahwa kompetensi yang dimiliki kepala sekolah itu harus memegang hasil terus. Kalau tidak hasil maka harus tutup. Madrasahnya. Ya, hasil nggak ada, muridnya nggak ada, misalkan. Coba. Pemikiran untung hakikatnya seperti apa? Untung itu ya pertama tentu dengan apa yang dikatakan oleh Universitas Al-Qadim itu. Bagaimana untung itu bukan hanya sekedar dari materi, kalau kepala madrasah lain, kalau kepala toko atau bagaimana siswa ataupun yang masih di dalam sekolah itu mempunyai kemanfaatan yang besar untuk masyarakat. Ada enggak substansi yang lain kompetensi kewirausahaan? Ini kompetensinya kan kompetensi profit, untung. Sekarang ada enggak yang punya pemikiran lain tentang apa sih? Kok kepala madrasah harus memiliki kompetensi KWU? Jangan-jangan apa yang menjadi pemikiran kita selama ini, kompetensi KWU yang menurut pandangan kita tidak sama dengan kompetensi KWU yang diharapkan oleh pemerintah. Itu maksudnya. Apa sih? Napa menurut sampean? Ya, sederhananya kepala madrasah harus punya sifat seperti seorang pengusaha. Ini yang betul. Jadi bukan persoalan untung dan tidak untung. Jadi bagaimana seorang kepala madrasah memiliki paradigma, mindset seperti seorang pengusaha sukses. Beni untung saya Pak. Jadi apa mindsetnya? Mindsetnya kenapa? Ya, bisa disebutkan mindsetnya. Bekerja keras. Itu kompetensi kewirausahaan di situ. Bekerja keras, inovatif, pantang menyerah. Boleh. Ini kembali mau buku nih kawan. Mau lapar tapi ini kan banyak mau buku. Bener sah. Bener. Banyak mau buku. Pakai tanya mau buku mana? Oke. Mau jawab pada bener kapi nanti udah nikah. Baik. Bapak dan Ibu. Baik. Boleh. Kita cacat. Oke. Tak usah kenalan kepi. Kenal
Ngerek olatin video Kak Dinto, tak usah aku mentar, kamu tinggi suruh aku mentar, kemarin pamurnya kamu. Tinggal mana lagi, ini udah waktu untuk komentar. Tak usah komentar kok. Kondisi lebih nyaman kan terbang. Tapi menipu jadi kotor atau posisinya dipindah. Coba deh nikah ubah sama kantor, nikah sama kantor. Nah, posisi ini yang kita sebut bagaimana kita memanfaatkan potensi teman-teman kita yang ada di bawah itu untuk menuju kompetensi kewirausahaan. Kita punya KTU di situ. Kalau punya KTU, mari potensi KTU itu dieksplor. Baik KTU-nya berposisi sebagai dekan-dekan, ibu jari, jari telunjuk, atau bahkan jadi tokoh. Santri mana-mana Pak, pokoknya tak masuk. Tanang, sopo, kadang aku sarung masih bakalan. Sarung itu bagian dari potensi yang dimiliki oleh santri. Pokok dihalau bagaimana agar bola tidak masuk ke gawangnya. Nah, melihat potensi itu kadang menjengkelkan. Lebih-lebih macam dengan Pak Rapat atau hobi kan Husin nakal, kurusin nakal, kurusin nakal maksudnya. Kadang kepala madrasah masih bilang saya ada sertifikasi PNS kinakal. Nah, itu potensi Pak. Nah, belum bisa jadi panjenengan sebagai kepala madrasah belum mengeksplor apa sih potensi dia seharusnya. Kalau potensi itu diberikan secara utuh kepada beliau, maka kami yakini beliau juga akan bekerja sama dengan kita, meskipun dia posisinya nakal. Jadi bahasa-bahasa terpulang. Coba semua di madrasah, elemen di madrasah mulai dari guru, siswa, fasilitas, sebelum. Jadi kadang kepala madrasah kan ngalahnya mana? Contoh, ngalahnya mana maksudnya? Cuk yang tadu lep apa? Lep dok ni kok anu dok ni kok anu dok. Lep ni kok pas betul lep segenteng. Cuk komputer tak genteng tak di laptop pak dikasih. Potensi yang ada itu dimaksimalkan dulu. Saya teringat kepada kepala MTSN 6 Malang di Malang, Kabupaten Malang. Itu tidak memiliki fasilitas wah tentang multimedia. Tapi mampu beliau memiliki studio TV yang bisa online. Tanya lagi studio nang apa? Studio nang halaman sekolah, nang lapangan, nang kelas. Kita di studio lagi kan? Alat perekamnya jangan membayangkan sama seperti studio Metro TV, TV One dan lain. Jangan membayangkan seperti hanya alat ini adanya. HP saja. Tapi dia memanfaatkan potensi. HP-nya pun bukan HP-nya sekolah, bukan HP-nya madrasah, tapi HP pribadi guru dan siswa. Drone, mau sampaikan, mau nyetir di atas, butuh nyiwa drone kan? Larang Pak. Tapi di situ udah
Ngangkui anjang. Berangkui anjang naik ke lantai 2. Kebetulan madrasahnya lantai 2, dia naik lagi. Berentas atap, seminyuting di atas. Jangan sampian bahaya. Tapi cek coba MTSN 6 Malang, lihat karyanya. Itu di sisi multimedia. Itu pemanfaatan potensi tanpa harus menunggu fasilitas lengkap. Nah, artinya video yang kami tampilkan itu bagaimana kita melihat utuh, secara utuh dulu madrasah kita. Sudah buat analisis suatu ongguan apa enten sampai? Kemudian akibat analisis suatu ongguan apa enten? Pertanyaannya, kalau membuat analisis suatu ongguan akan kelihatan. Buatlah analisis SWOT. Analisis SWOT ini kayak pertama kelemahan, kedua kekuatan, ketiga harapan. Kelemahan kita apa? Di teknik misalnya tenaga kependidikan, kelemahan, catat kelemahannya. Guru sering tidak masuk, guru sering terlambat masuk kelas. Ada beberapa, silakan ditulis itu kelemahan-kelemahan. Keunggulan, apa keunggulan? Masa ada keunggulan sekali guru sampai? Satu, telah berpendidikan S1, pendidikan sesuai jurusan. Itu keunggulan. Dua, telah tersertifikasi dan IPASI. Itu keunggulan. Baru harapannya apa? Harapannya itu berarti harapan dari kelemahan itu dituangkan dalam harapan. Guru bisa masuk tepat waktu, guru bisa hadir ke madrasah tidak terlambat, dan lain-lain. Itu hanya standar teknik, standar sarpras. Kelemahan, madrasah tidak memiliki laboratorium IPA, madrasah tidak memiliki laboratorium komputer, madrasah sebut lagi lebih secang sampai ini. Baru keunggulannya apa? Madrasah memiliki 2 unit komputer di TU. Itu keunggulan. Madrasah memiliki alat-alat praktik laboratorium IPA. Itu keunggulan. Baru harapannya apa? Madrasah memiliki laboratorium IPA yang ideal, IPS yang ideal, multimedia. Nah, ketika kita sudah selesai menganalisis SWOT, melihat secara utuh apa yang terjadi di madrasah kita, kadang kita masuk pertama kali jadi kepala madrasah langsung, oh dia cek kun seorang. Nah, jangan hanya di lisan kita yang mengatakan seperti ini. Sehingga ketika kita sudah mau melangkah terhadap standar isi, apa yang didapat oleh kita? Jika gula acara tanda nikah cerita pengalaman nih, gula dari kantor ini oleh 11, 12, 13, 14 hari. Itu pun 14 hari saya boleh kantor paling 6 hari atau 10 hari punya di luar. Bagaimana? Gula masuk ke kantor kan diberi kabar. Pada saat saya datang bertengah, mau pada saat saya datang bertengah tanya di center, kan tak bisa aja. Kepala sebelumnya Pak Yudi tidak kasih informasi ke saya tentang A sampai Z. Kalau Pak, bahkan ruang kepala karena yang usahanya di TV, di mana kalau ya orang tahu dia ruang kepala. Pertengah, apa kok saya lakukan? Entah ke guru. Ini saya bicara kawin, entah ke guru. Tapi sudah bukan di guru. Entarin ke timur, guru ke barat. Entarin ke barat, guru ke timur. Begitu berikutnya. Loh, ini dia masih nyaman. Apa main jadi pertama Riko Mangko? Saya tidak dapat informasi apapun tentang kamu. Saya lihat di dalam kelas, guru berdempi. Berarti saya foto anak-anak. Bulan berdempian, kira apa? Nemu informasi situ, berarti karena ada saya, berarti bersetar situ. Sorry. Kelas cek kalau kamu guru. Tak ajak ngobrol. Ini yang kita sebut dengan bagaimana kita memanfaatkan potensi itu. Ketika kita memanfaatkan potensi yang ada, maka analisis SWOT penting. Apa sih kelemahan di sini? Catat tapi boleh. Catat. Nah, kesimpulan gue memang kayak Pak Abdul ini belum ucap. Ada perilaku tidak etis.
tenaga kependidikan dan tenaga pendidik dan kependidikan di madrasah ini. Salah satu indikatornya karena mereka kecewa dengan kebijakan pimpinan. Ini satu poin yang sudah kami coba ambil di analisis SWOT. Tadi kita rapatkan hasil lalu gula Makassar tak tuangkan ke Waka semua biasa udah datang di Jakarta tak tuangkan ke Waka tapi gula tak beban kira lalu dibagi kopi dari makin yang berumur datang di Jakarta langsung ngobrol Waka langsung putar nah ini tak laku seteko ya makin dari dia datang langsung ya, baru kemarin di Makassar langsung tuangkan seperti apa dan bagaimana. Itu artinya bahwa ketika kita sudah mulai gelap, mau sampai kan tak gelap tanpa ada center, ya kita coba buat analisis dan kelihatan sekarang saya yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka ya ada kan padat pengumuman pada tak sekali coba Kemdes berpengumuman 100% sudah siap dan sudah melaksanakan 100% tidak akan tahu katanya betul aja ada sudah apa betul jangan tidak ada presiden yang betul. Artinya bagaimana kepala madrasah memiliki kompetensi KWU itu ya itu tadi pantang menyerah. Lihat secara total dulu semuanya 8 standar nasional pendidikan mulai dari standar proses. Jangan-jangan kepala madrasah dia tak hafal 8 standar nasional pendidikan. Marah. Pas tak hafal standar nasional pendidikan dia gila, parah dari maguruna. KKM Pak. Saya siapa? Sampai korek sorong itu lah. Jadi lihat secara itu dulu. Lihat secara itu dulu, baru kita lihat potensinya. Oh, mendekati itu kan saya kenal ada Bineka, kenal ada karena aku atokar Pak. Atokar gue bisa kenal atokar, aduh baca. Gue ini kenal, saya kenal atokar yang baru, sampai minum pimpin menikah. Jangan gule lematik, kok dikenal. Malah dia udah hikmah lagi. Dia benar-benar makin kan harus coba. Nikah tak nanya ternyata ada agak compok. Pagi gue udah naik bareng dari kasih ternyata aku penakan ke sebab. Pas ayat usaha tukar gelur itu. Lah maki yang kain tukar rumput sing ini masih macam. Yang kain tukar gelur. Padahal tujuannya saya bukan itu tujuannya, tetapi tak konten. Jadi kompetensi KWU yang harus dimiliki itu lihat secara utuh dulu. Semua orang punya potensi di situ. Dari malam nang grup berdiri ngajak berdiri ngocol, kiduri gue ngocol. Si ngocol nama FA Man 1 Pekalongan telah keluar izin operasional SKS. Sabulkan grup peman. Gue mau caca SKS ini kan berarti nggak nangain gue jadi berbungur SKS. Langsung japri gitu. Bapak Senin kami akan kasih SK Bapak untuk menjadi koordinator SKS. Loh kok saya komentarkan sampean. Kuriku, oh bagus Pak, baru saya ucap mau apa sih? Oh sudah, engkau sih tahu. Jadi gue bahasa gue hari masuk ke perangkap. Masuk ke perangkap saya, kalau masuk ke perangkap saya langsung tak buatkan SK barusan terbuatkan kerjakan. Apa yang saya kerjakan dia langsung share beberapa dan dia ternyata tahu banyak tentang SKS. Ini kan perangkap namanya, itu potensi. Padahal mencari fungsi lain. Mohon Pak, ungkap sujud soroti, nama jangan boleh kemana boleh. Tak ada detik mata detik. Jadi orang pesimis semua pandangannya ke saya. Tak detik. Ini yang saya sebut dengan potensi, Pak. Tak biarkan masuk ke perangkap, beri SK sebenar, selalu lakoni. Beri bergampang dimulai aku kita. Ini yang keberanian kepala madrasah untuk menangkap potensi kepala guru dan potensi yang lain itu penting. Dan banyak yang lain.
Mulut aja ada belum, mau cerita kantor. Kemarin ini potensi KWU yang katanya dengan untung, jangan macam untung. Ini potensi KWU. Saya datang ke BK. Hey BK, saya ingin tahu data uang saku anak-anak. Berapa sih uang saku anak-anak? Jawab nenteng. Wah, uang saku anak-anak paling rata-rata 10.000 Pak. Datanya mana? Saya bicara by data, datanya mana? Kenapa jawab? Yaudah punya Pak. Masa BK tidak punya data uang saku? Berarti kalau 10.000 ketika dihitung-hitungan saya bilang, kalau 10.000 Bapak dan Ibu 1 tahun di sini ada 3 miliar. Apa tuh kok cowok nih ke Pak? Dia belum menjangkau apa yang saya maksud kan. Maksudnya kepala madrasah kan dia tak tahu BK. Tapi langsung Senin saya minta Sabtu, Senin siang saya minta sampai sudah punya data tentang uang saku anak-anak dan uang saku itu dibelanjakan untuk apa saja. Dapat. Tadi sudah datang ke kamu sudah selesai mana? Lihat sudah selesai. Kan kun perlu jagain kan. Kasih kita itu, diberi kita itu, tinggi jagain masjid, punya data, dari itu pun apa? Ini keren apa benar? Ketika penarik di Mandiri ternyata satu hari ada 10 juta, kurang lebih 10 juta uang berputar. Kalau tidak dikelola dengan baik kantin dan kopsisnya, maka eman ini hanya mendapatkan sampah. Makin sampian Pak. Betul. Ini jangkauan, ini alur pikirnya kepala madrasah seperti itu. Nah, mari temu 10 area 10 juta. Saya bilang ke kesiswaan barusan, saya ingin tahu kopsis oleh berapa benar, kantin oleh berapa benar, berapa persen dana 10 juta itu terserap di madrasah ini. Kalau yang diserap hanya 2 juta misalnya masuk ke kantin di kopsis, betul madrasah itu akan dapat sampah. Dengan cara untuk meningkatkan income, kita kan sudah punya data, nak-nak berencana apaan? Saya kira beri nak-nak dengan apaan? Ternyata datanya dimsum, pentol, nasi, geprek, es teh. Lah, ada dari sini pentolnya? Tidak ada Pak. Berarti nanti perlu jual pentol. Oh, udah ada ini. Berarti yang tidak ada di sini perlu ditambah sehingga income penjualan akan meningkat. Ketemulah dalam 1 tahun uang saku anak-anak 3 miliar dalam 1 tahun. Tak masuk akal jangan BK. Maka masuk akal jadi ini ke data. Masa Pak? Tunggu 3 miliar. Aku sendiri nasa biar berbaca. Masuk akal dah. Masuk akal dah. Cobalah nak kita dari sampean. Nah, ini juga bagian dari bagaimana kita inovasi. Di inovasinya ini bukan diuntung Pak. Bukan diuntung. Inovasi dan kreativitasnya agar income itu bisa masuk ke madrasah. Madrasah tidak hanya mendapatkan sampah. Makanya di kamar, maka di dalam BK. Pernah nggak berpikir seperti itu? Yang mendata bukan kopsis, bukan ranahnya. Ini yang pertama. Sehingga kita akan meningkatkan kopsis dan kantin itu datanya dari BK, masuk data dari situ. Kalau nanti 10 juta dalam 1 hari itu bisa masuk ke kita semua. Ya kita masuk ke kita semua, adalah 90% bisa dikelola oleh kantin, meskipun 10% itu tidak mungkin masuk ke madrasah total, karena itu masih berupa bruto, baru penghasilannya 10% dari itu. Coba, kalau 8 juta aja, 10% dari 8 juta berapa? 800.000. Kalau setiap hari kita dapat 800.000 keuntungan dari situ, kalau 1 tahun berapa? Karena 3 miliar kali 80% apa? 10%. Berapa? 3 miliar dikalikan berapa? Saya siapa ringan saya 300 juta kan? Itu cara meningkatkan income. Itu 300 juta itu sudah laba bersih 10%. Cara ngitung itu, cara ngitungnya berangkat dari data itu tadi. Masuk akal nggak? Ya pas muncul kan mungkin mau ada banyak. Saya kan hanya ngasih contoh bagaimana cara mencari data. Google data, iya. Ya. Ini yang ingin saya jelaskan. Jadi
berpikirnya itu sederhana dulu Pak, masuk akal. Tapi kalau sudah di madrasah bawah, semuanya sudah dipegang yayasan itu. Cering kita mari bisa pakai. Dari kan tak tahu ke yayasan. Gula teti PLT kepala madrasah swasta di tahun. Dan alia berbumur. Kayak mau bisa kening, kita kiai, kita Semangat. sepenting semangat. Pon, kita harus sakit dulu. Jadi ini pak, kita marah. Bocor-bocor dari kemudian ini kan bagian dari curhat nih kan, bagian dari curhat. Kamu pojok curhat dan dari kata orang. Ini kamu muka air yayasan. Nah, antara satu madrasah dengan madrasah yang lain, ngereng, kesal, semangat gitu. Nah, ini kompetensi kalian kepala madrasah. Ngantuk kan mulai. Coba kita bicara logika sederhana dulu. Pola yang pun berada di masjid kita. Kuliah tantang. Dari mana cara pola yang bisa dapat dana? Cara ke? Pada kebun, ayo kebun. Situ mulai dari 500. Kau tak tahu mulai dari kalian sampai ke taman nah 500. Setuju. Mampak 2 juta ya setuju. Wes mari. Tata kelola entrepreneur di mana? Mau nyorong, mulai dari Pakok, nyorong mulai dari ngane sampai ke Naman, 100.000. Nekan ke kebun, taruh lorong, 500.000. Nyaman apa tak nyaman? Semangat kebun, karena sebelumnya tak pernah ada nikah. Oh, kastangan ada 500. Lah punya agam jangan ulang, lah ketika kibi berbumur lah raja nang kantor. Lah kayak ini yang atau nak bergok sih ket kok. Lah ternyata ya ini salah satunya. Nah, berangkat dari situ. Nah, kita lanjutkan tentang uang saku tadi. Beda lembaga, beda geografis, beda budaya, jangan sembarang menerapkan. Kalau cuma ingin tahu data uang saku boleh. Tapi uang saku itu datanya diberikan ke yayasan. Kayak itu yayasan, nah karena perlu kadito. Kalau yayasan malah income-nya juga menjadi semakin baik, siap di kadito. Bisa. Dan yayasan bagus bencong. Dulu mencatat bencong tahu deh cong. Ya kan boleh itu kepala saya. Nomor 2, beda tempat, beda budaya, beda geografis. Di sini saya belum bisa melihat bahwa ini bisa ekebai lahan parkir yang bisa berbayar seperti di Sumber Bungur. Ya bisa lah. Sumber Bungur nggak bisa. Jadi ada madrasah Keramba. Namanya mana? Belum ngai busur. Dia orang yang baik tempat parkir. Potensinya pertama kali wali murid ngucap, "Mau di sekolahan parkir macam." Jadi menemuin mentakun berbungur, tidak ada. Sebelum dari pasar, sepeda parkir majer, mak sekolahan makun nemuin pun dan wali murid. Ya, biasa, udah dibiarkan aja. 1 bulan dia evaluasi, 2000 mah bener komentar kada dikejar, udah dikit sebelum parah ada si aja. Wah torot kan bener, torot. Deh jelaskan, kita undang wali murid, jelaskan. Kalau ditaruh di madrasah tidak punya tempat parkir yang bisa mengamankan sepeda. Tuh, sepeda nak kepanasan mun panas, kau jalan mun ujen. Sepeda tak madrasah tak bisa ajar ke sepion nak kena seelang, helm nak kena seelang, jaket nak kena seelang, murbau nak kena seelang. 1 bulan berselang setelah itu, wali murid ucap, ingki nyamanan parkir majer, itu ijo ke biwori. Salah sepion anak tak tuman elang, murbau tak tuman elang, helm tak tuman. Itu kemudian 1 bulan setelah itu ausul datang ke situ nah, Pak, dan boleh tolong menjaga parkiran juga. Menjaga boleh, datang boleh, tolong menjaga parkiran. Menjaga parkiran kemudian menjadi 3. Dan yang parkir di situ bukan hanya anak MTS, dan parkir di situ aman karena jaga. Itu cek paspor lah, ini sampian. Ada murid tuh Pak. Maksudnya lihat dulu ini
yang kita yang kemudian saya kembali ke ini, kita lihat potensi itu. Lah, bagaimana dengan pondok pesantren? Pesantren apa aja cetak sukses. Ning MA Berbumur, setelah MTS itu sukses seperti itu, MA Berbumur ninde. Yayasan saya kebaik ini orang. Karena yayasan saya kebaik murid aliana beni parkir negeri kan parkir dengan MTS. Kenapa? Pelayanannya tidak sama. Mindsetnya nggak sama. Di sana sudah mindsetnya mungkin di Alia itu mindset sudah mindset profit, di MTS mindsetnya bukan mindset profit tapi mindset KWU itu tadi. Yang disebut dalam teori ekonomi trickle down effect. Bagaimana madrasah memiliki efek kepada masyarakat dan masyarakat merasa tergantung dengan madrasah. Jadi madrasah bisa dijaga, madrasah bisa dijaga di masyarakat tanpa aku minta tolong. Betul pandemi atau warga di sekitar madrasah pulang tadi masuk. Bener. Atau warga di oleh si masuk anak apa? Aduh, araw pak, ada rawan lebar loe, pak. Teguk don. Maksudnya apa? Parkir ini kita laku. Coba bayangkan loh, kalau masyarakat bergantung kepada madrasah, ini salah satu yang kita sebut dengan bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada. Tapi yang lain video nomor 2. Diulang boleh bersebut aja. Apa itu artinya? Apa itu artinya? Apa itu artinya Pak Locok? Apa itu artinya? Apa itu artinya? Mohon kesalahan orang bentel mana orang lain nikah, dia bisa baca kopi dari itu. Ngapain kita harus membaca kesalahan orang lain padahal kesalahan diri kita sendiri sebenarnya kalau dibuka oleh Allah bisa saja lebih jelek dan lebih parah dari kesalahan orang lain. Itu tidak nyari kesalahan orang lain. Kompetensi KWU lebih cenderung pada memanfaatkan potensi, mengeksplor potensi, tidak menjustifikasi kelemahan orang lain. Itu substansinya. Ini kan ada 3 yang ingin kami sampaikan sebenarnya. Kompetensi kewirausahaan tadi sudah ada 3 orang yang menjawab. Inovasi kompetensi kewirausahaan tadi cerita saya tentang apa? Tentang parkir dan tentang data uang saku. Yang ketiga baru sumber daya. Sumber daya yang kita maksud itu adalah kita memanfaatkan potensi yang ada di madrasah itu semaksimal mungkin. Oke, ada pertanyaan. Benih Mas Mari nih kan? Ini kita masuk ke materi ini. Kendel, ampuh urusan apa dia? Terus pas dan nanti kamu kan? Dan substansinya sudah dipahami bahwa kompetensi kewirausahaan itu bukan pada posisi kita madrasah memiliki unit usaha, tapi mindset dan paradigma kepala madrasah seperti pengusaha sukses. Jujur, pantang menyerah, mindsetnya. Bodoh masalah tentang bos. Waduh, masalah bodoh. Masalah bos, tenang, ayo semangat. Mau ada kado, tenang, ayo nyari. Pas saya kado, ayo tenang, nyari tenang. Bos agak cair. Marah cair, tenang. Dan lain-lain. Kalau yang di negeri sudah dibuka
enggak Pak, blokir itu blokir AA namanya. Kasar blokir dari Kementerian Keuangan, bukan Kementerian Agama yang memblokir. Nah, tapi ketika sudah dibuka blokirnya kan Kementerian Agama memetakan kembali MOG berempah ke seluruh madrasah. Sebelum Desember, mungkin sebelum Desember itu sudah selesai semua. Dan nanti harus sudah selesai. Karena itu masuk serapan anggarannya karena Kementerian Agama kalau tidak dicairkan, Kementerian Agama saya gigi. Ada saudara kita. Ya. Kami cek kewujud. Jika ada yang di kampus kita ini ngaji, ngomong lah. Bukan ngaji lagi. Pecah meja gawat tu. Bubur nih kawan. Lira udah. Oh dia kita aku ketika gue HP gitu, tapi HP sebentar. Jom. Menganalisis karakteristik kewirausahaan dalam hal eksplorasi ide kreatif dan potensi madrasah berintegritas pada sub nilai kejujuran dan komitmen. Jadi nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai komitmen yang ada dalam KWU ini yang akan di LK3 kegiatan ketiga nih. Untuk pakai ini LK1 dan LK2. Baik, indikatornya ini Pak. Indikator yang akan dicapai menjelaskan konsep kreatif, inovatif kerja keras tanpa menyerah. Tidak ada sekali keuntungan, tidak ada. Jadi konsep kreatifnya seperti apa? Tadi kreativitas tadi yang saya sebutkan, contoh-contoh yang saya sebutkan itu berangkat kalau saya jelas mulai dari ketika pada dulu mangkat dari riset, mangkat dari ketika pada data dulu, baru setelah data itu kita masuk ke situ, pada yang dibutuhkan ini baru kita sampaikan. Nikah pun kepada negeri itu sudah nikah, karena dulu kan yang monitor terus di semua orang. Nah boleh Pak Holis kali ada terbungur, Pak kali ada kantor dan dalam di rumah di sepuh yang ada lalu boleh. Padahal dulu sudah mengajukan jadi pengawas nanti jauh si orang. Kalau pengawas nanti bagian pelengahan dulu. Itu ngawasi Pak. Ajar nomor 2 menganalisis karakteristik. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Potensi itu menganalisis karakteristik tidak potensi sebenarnya. Karakteristik kewirausahaan, ide, kreatif, eksplorasi. Apa sih yang dimiliki potensi madrasah? Arahnya tetap ke sana semuanya. Seperti yang saya jelaskan di awal. Nah, si nomor 3 ini kepon mulai masuk ke Sewontong Pak. Masuk ke Sewontong. Merencanakan program unit produksi dan jasa di madrasah. Ini sudah mulai diurut kebaikan kantin. Ya mau kantin madrasah kebaikan kantin bi. Kiai teh paling ngaji usaha masuk ke kiai. Ya usaha lu sudah ada. Matur ke kiai, kus bagus. Ya mau saya tak bengal matur ke kiai ini. Kasam dia tak boleh pecat orang. Untungan. Kita itu kan ini namanya pecat. Artinya bahwa apa yang dilakukan kita ini sudah kalau di yayasan atau di pondok pesantren mengikuti alurnya beliau. Karena si Andi madrasah ya beliau. Mengkata dulu ikuti alur si Andi, karena si Andi kemenang ikuti alurnya kemenang. Itu bedanya antara madrasah negeri dengan madrasah swasta. Karena madrasah swasta itu ada regulasinya sendiri. Ia atas kepala madrasah swasta ini ke yayasan. Makanya ketua yayasan terlalu ambu kepala madrasah cukup PKKM pengawas kalau begini kemarin pas pecah ketua yayasan PKKM sampai gini sampai ini kebagian ambu tapi mana di swasta langsung alhamdulillah nih alhamdulillah ya ambu yuk minta laporan mana aja Pak pun tahun minta kan yayasan tiba Macam yayasan namanya Pak Ambu, lepas pun Pak Ambu itu dalam bahan, sama boleh berbila singap dia, saya boleh suatu. Bila singap dia ke guru, bila singap dia ke pondok, sudah bisa. Cer kapekir kapi, malah tak lekas mati. Jom, pon, tak usah baca kapi. Elek, LK2.
Ini mah tugas dari saudara yang bawa tua. Baik, Miren, saya minta dua di kelompok ini, dan dua di kelompok ini. Pertama, masalah KWU nang madrasah panjenengan. Identifikasi masalah KWU dulu. Nanti kita kasih contoh. Dari solusinya, pas terakhir rencana inovasinya seperti apa. Jadi pertama silakan Bapak dan Ibu, Bapak-bapak, Ustaz, panjenengan mengidentifikasi kira-kira masalah KWU-nya nang madrasah panjenengan itu kenapa? Dia banyak coba dua untuk hitungan. Seperti ngartek dalam cara mengidentifikasi persoalan KWU. Ya kan? Pikir gini betul semenit. Ya. Identifikasi masalah, bukan bisnis, Pak. Bukan bisnis. Identifikasi masalah kewirausahaan. Mari, saya kasih contoh. Ini Pak Guru Bade. Pertama, mau mari udah siang, masuk ke dalam kelas, mau murid coba kerja kuli, apa yang terjadi? Bau badan, betul? Ini masalah nggak? Kalau mari, contoh situ. Nah, Pak, mau naik kaki, soal mungkin ke rumah ya. Masalah identifikasi masalah dulu. Masalah pertama, ketika di atas jam 12, ketika kita masuk ke dalam kelas, bau badan, bau, kopi bodoh. Solusi mengatasi permasalahan itu adalah apa? Bau. Oh, anak-anak jadi suruh mandi kopi. Juga ada cuman. Apa? Pengharum, Pak. Kipas, pengharum. Istirahatkan. Belajar di luar. Nggak boleh. Ini yang disebut dengan solusinya. Orang paling kipas dan kelas. Oh, orang paling AC di kelas. Oh, orang pembelajaran di luar, mengkol 12 ke atas. Oh, orang semprot di parfum. Ini solusi. Tapi apa betul solusi yang disampaikan panjenengan itu bagian dari rencana inovasi? Apa itu bagian dari inovasi madrasah? Maka dari saya jauh minum jamu. Kare. Kipas. Mata ada nama pada terpesen. Mata ada nama pada terpesen. AC mata ada nama pada terpesen. Rexona mata ada nama pada terpesen. Belajar di luar kelas mata ada nama pada terpesen. Tak ada. Bagian dari solusi kreatif berarti. Tapi ketika solusinya misalnya solusi panjenengan ke jamu, masih produksi di madrasah. Orang lain bisa menggunakan, apa itu bukan mendatangkan uang? Ya jamu kok bener, Pak. Begini orang-orang masih bener namanya. Usah begitu tadi. Itu yang saya maksud contoh dari 3 hal itu. Jadi identifikasi dulu masalahnya, seperti apa solusi permasalahan, solusi dari masalah itu. Kemudian kira-kira solusinya itu masuk inovasi KWU apa enggak, gitu loh. Ngira ya? Beri contoh, membagi contoh tak tahu kita harus mengaturlah. Yo, kalau mau pada, jangan orang, kalau tinggi, orang dia tutup. Oh, dia cakap orang. Ayo, kelompok tengah boleh. Ini kepada Pak Edi kan. Udah saya bilang.
Oleh kelompok barat, apa masalahnya? Ayo, satu aja. Depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Kalau menurut kami itu Pak, permasalahan yang saya identifikasi adalah kebiasaan guru tidak sarapan, kan siswa juga tidak sarapan. Sehingga di situ perlu diatasi bahwa mereka itu biasa ngemil pagi, seperti gorengan atau apa itu, roti atau apa. Jadi dari masalah mereka itu yang tidak sarapan sehingga dalam mengajar mengantuk dan kurang semangat. Timun tak sarapan ngantuk, benih pun kenyang sangat. Kalau kenyang itu ada gorengan atau apa itu Pak? Jadi ada yang gurih-gurih pun saja. Ada yang gurih-gurih. Sate-sate Pak. Ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ini pengalaman pribadi Pak. Pengalaman yang ada di lembaga kami terkait dengan ada kewirausahaan ini memang kewirausahaan ini adalah sesuatu yang memang sering menjadi permasalahan di lembaga-lembaga sekitar kami karena rata-rata di situ dikuasai atau ditangani oleh yayasan. Jadi identifikasi masalah yang pertama di situ bahwa terkait dengan kewirausahaan ini biasanya rata-rata untuk lembaga-lembaga swasta di bawah naungan yayasan itu memang dibimbingin atau dilakukan oleh di yayasan itu sendiri permasalahan. Untuk solusinya kami ini berbicara langsung dengan pihak yayasan untuk memberikan ruang-ruang yang sekiranya di situ tertutup dengan solusi atau inovasi kewirausahaan itu memberikan kepada siswa tentang adanya sesuatu yang bisa diorbitkan yang nantinya bisa dijual kepada yayasan itu sehingga nanti bisa kerjasama antara masyarakat yang ada di lembaga. Oke, terima kasih. Sepenting sampean di Kasamangken ngerti dalam caranya mengidentifikasi masalah, menyelesaikan masalah dengan inovasi. Jadi tadi kan jelas sudah bau badan, kipas, AC, kabel keluar itu bagian inovasi. Mandi geluh, bisa gitu dokter bekabin dan lain-lain, patut ngajar dan lain-lain. Jadi persoalan-persoalan yang ada di madrasah itu ditangkap, kemudian dicarikan solusinya itu bisa inovatif. Itu intinya. Apa yang sudah disampaikan dari beliau berdua sudah masuk dalam kategori identifikasi masalah dan sosialisasi solusi, dan solusinya sudah masuk kategori inovatif. Inovatif itu misalnya juga pakai tarik kuring melolok. Misalnya jalan lagi mau urusan jaga kandungan, bisa memanfaatkan anak-anak dengan pembelajaran kandungan nutrisi dari telur, kandungan nutrisi dari makanan-makanan yang akan dijual itu, misalnya agar terjadi inovasi pembelajaran juga dijelaskan ini kandungan kuring ini, kandungannya ini karbohidratnya ini, kolesterolnya ini. Itu juga bagian dari pembelajaran kepada mereka. Artinya jual dan kuring, tapi takun melolo kuring melolo sejak lagi. Tapi beda pendidik nanti anak-anak. Kurang lebih seperti itu. Kelompok 2, ya. ID di masalah yang dihadapi oleh madrasah kami, itu siswa sering tidak berseragam karena rata-rata santri dengan kondisi air di pondok pesantren yang sangat minim, kemudian seragamnya masih dicuci oleh orang tua, sehingga lambat dikirim seragam atau setiap
2 kali dalam sepekan. Solusinya? Solusinya kami mengadakan jasa laundry. Sudah diajukan ke yayasan, tapi bukan sudah setuju, tapi untuk cari tetangga ataupun masyarakat sekitar yang siap itu belum dapat. Kata kita ada yayasan sudah mengiyakan. Ini bagian dari solusi juga. Dan itu dari teori ekonomi itu juga disebut trickle down effect, Pak. Akan efek nanti ke madrasah. Dan solusi itu bukan hanya satu-satunya. Nyari solusi benikung satu-satunya. Contoh, solusi seperti Pak Edi itu misalnya pengurus untuk selalu mengingatkan kepada wali murid agar mengantarkan sarapan tepat waktu. Jadi misalnya tepat waktu dalam arti mundangkan ayah kuyu hari Senin pagi, hijau lagi hari Senin pagi gitu loh maksudnya. Itu mengingatkan terus. Saya punya kasus mungkin persoalan seperti itu juga. Akhirnya pengurus itu coba memberikan solusi tidak pada laundry, tapi solusinya dia mengingatkan agar ketika anak-anak itu mau kembali atau anak-anak itu tepat waktu mabeli seragam, beni Senin pagi saya kirim seragam. Tapi bisa saja Ahad atau Sabtu. Jadi diingatkan sama pengurus itu, orang tuanya diingatkan. Karena di situ kebetulan sekarang kan sudah ada grup-grup WhatsApp itu bagian juga solusi. Male, nah karena tak usah laundry. Yang bukan persoalan ketika santri di laundry, tapi ada juga berkenaan dengan biaya mereka mampu apa enggak melakukan itu. Sehingga kalau Monisa saat ini seperti tepat waktu. Lagi ngiring makin seragam terakhir hari Ahad, asar ataupun masuk siang Senin. Wali pengurus itu juga bagian dari solusi atau cara-cara yang lain. Ngiring karya kelompok sepote ngiring. Dari apa yang disampaikan ini juga banyak cerita. Tadi juga masuk pembahasan kami yaitu berkaitan juga dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang nah tentunya di masing-masing daerah kami sesuai dengan arahan tadi ketika jam istirahat siswa yang kita waktunya itu 30 menit, maka di lingkungan sekolah kami itu banyak anak ketika itu lebih dari 30 menit sehingga berpengaruh jam berikutnya. Oleh karenanya setelah kami identifikasi kenapa ini terjadi anak itu lambat, maka setelah kami identifikasi ternyata akibat daripada anak ketika di kantin ataupun di warung itu makannya itu agak lama sehingga berpengaruh terhadap masuk berikutnya. Oleh karenanya dengan identifikasi ini kami solusinya pertama di tahun ajaran baru kami menyampaikan kepada wali murid setelah diundang di tahun ajaran baru itu semua anak itu harus sarapan itu yang pertama. Kemudian solusi yang kedua, setiap kantin kalau lebih dari jam 10, misalnya jam 10 harus masuk jam 10. Jam 10 jangan sampai buka, jangan melayani siswa yang sehingga dengan hal semacam ini anak itu akan mulai ngerti. Walaupun ini tidak bisa. Kalau kepala madrasah, contoh, kata kita gulung nginding bauna murid nikah, nginding bauna murid benineng berbungur, karena benineng berbungur kan sejuk, cuacanya kan lumayan. Maka tak panas-panas banget ketika turun, boleh biasa turun dari sepeda motor berkumpul kan, maka tak kedinginan tapi tak hujan. Tapi ketika di kantor turun di sepeda motor langsung hujan. Nah, coba siang-siang duhur saya naik ke atas, ada itu masuk ke nyongok pun ke kesenangan. Wah, mau panapan kan. Kemudian ketika mau panapan, ini kan tanpa kita harus dengan sadar harus mengumpulkan, kemudian ayo kita identifikasi masalah ini. Kalau mau mengidentifikasi masalah seperti saya sudah baca dengan Kadito, analisis SWOT namanya. Kita buat lagunya dulu, kita buat tim, ayo kita analisis SWOT, kerjakan. Ini analisis SWOT namanya. Melalui analisis SWOT, identifikasi masalah. Tapi masalah yang kita maksud itu ketika plak depan, buru jelo cacaan derem ya boleh semua cacaan itu derem kena saya terus tak buru hasil din bang ya. Tapi kakak waktu tak masuk imunasi yodin mungkin si kemakan bisa
Ya asik. Kipas, cek dulu AC, kipas, parfum. Tapi ya itu kemudian lebar diadain mulai kesel. Badannya ngecul-cul. Orang cuma bau badan sebenarnya. Mikir seperti itu, artinya ketemu di jalan, Pak. Jadi kalau kemudian kita mau secara resmi kan itu, ini kan nyaman analisis siswa. Ketemunya ketemu di jalan, oh ternyata bau badan, bola, lah cilumuin bu, ini akan ada. Lah bakalan sih ujian mulai cilumuin, nggak aja loh. Dari kemana? Mimpi kamu. Ibu, pokok lagi. Jadi cara mengidentifikasi itu ya bukan harus di kelompok dan bukan harus sendiri, akan ketemu sendirinya. Lebih-lebih kalau panjenengan kan itu aku lama di madrasah itu. Ketika ada persoalan mesti gurukan ngacung ketika rapat evaluasi. Ustaz berdasarkan itu saya itu masalah juga, identifikasi masalah namanya. Ketika panjenengan memberikan solusi, kalau mau berpegang dengan KWU, maka solusinya panjenengan kudu solusi KWU, gitu loh maksudnya. Oh, lanjut, udah boleh. Kemarin banyak pertanyaan. Ini yang saya sebut perubahan mulai kemarin. Dulu mungkin pembelajaran kita seperti ini. Di Australia ada beberapa sekolah yang juga pembelajarannya seperti ini. Semakin baru. Ya, tapi kan formatnya tidak sama seperti dulu. Kuliah apa kan? Mau kibadah nikah pembelajaran pada saat pandemi. Pernah terfikirkan Mbak dulu sepanjang anak-anak dibuat seperti ini? Tidak pernah. Kita tidak pernah berpikir bahwa anak-anak akan dibuat kolom ketika pakai akar masker namanya. Mereka mau kaos tanah apaan? Kenapa? Pernah berpikir nggak dulu kita seperti pandemi kemarin itu? Tidak pernah berpikir, tapi ya itu terjadi dan itu harus dilakukan. Makanya munculnya kurikulum merdeka itu jangan ditangkap karena perubahan menteri. Kurikulum merdeka itu kan karena faktor pertama, muncul kurikulum 13 pas muncul pandemi. 2012 revisi terus pembenaran pas muncul pandemi. Tinggal masuk ke pandemi muncul kurikulum darurat. Bener? Kan guru ini tak pernah guru. Karena ada COVID pun sampai Oke. Ini alur kurikulum merdeka. Jadi dari kurikulum 13 turun ke kurikulum darurat. Di kurikulum darurat itu perintahnya kan yang penting lah karena beri nilai asakola tak asakola yang penting sehat, beri nilai ini perintah. Masuk karena nilai itu gedeng. Kan kata ini kabar saya kata ini kan, karena dia tak pernah ngajar kurikulum darurat. Nah, ketika perintah sudah seperti itu, guru ngajar penting anak aman nilainya. Dia mau melanjutkan aman nilainya di kurikulum merdeka. Sampai kurikulum merdeka, sampai kurikulum darurat, masuk ke kurikulum prototype. Mulai dikonsep kurikulum pada saat pandemi. Prototype. Teacher in the right level. Teacher in the right level bahasa yang ada dalam kurikulum prototype itu. Teacher on the right level itu bagaimana mengelompokkan anak-anak tidak pada usianya. Tidak kumpul kelas beto, si pada usianya 13, 14, 15, 13, 14, 15, kelas beto, kelas belum kelas sama. Tidak dikumpulkan itu, tapi dikumpulkan berdasarkan potensi. Karena pada saat pandemi itu, nah anak kan misalnya beda orang bujur, sekolah itu umur ke sekolah, ternyata kelasnya kelas beto, kelas belum, kelas sama, ada beda. Akhirnya di kuruna karena saya datang guru dari situ guru matematika, pakai pekumpul sebelum biki sesuai dengan kemampuan matematika. Nah, matematika ini saya ajarin. Ini prototipe yang mana? Pada saat pandemi dikelompokkan sesuai potensi anak-anak. Oh, boleh dengan bicara. Guru datang ke rumah anak-anak datang yuk, saya ajarin IPA datang. Ini kan yang kurikulum prototipe. Setelah kurikulum prototipe, endemi ampun para Maria pun pandemi pas muncullah senyapnya kurikulum merdeka. Di keceriaan di kurikulum merdeka itu kalau menerapkan kurikulum merdeka sambian nyaman sarah. Unjuk rasa Pak. Unjuk rasa Pak sebetulnya.
Nyaman Sahara contoh. Jadi begini contoh gula. Neng Roma, gula muka kelas. Roma gula TV. Ini kasih ke rumah gula ini. Tak tahu cek nikah bagian dari NU ini. Tak tahu cek kegiatan dari NU. Siapa lagi compo dan nikah benih ketua. Jadi siapa compo. Mas sampean kebiru nih. Para nih tahu sang sorong kan dapat kecomponya. Gue udah buka kelas. Dan 100% menggunakan kurikulum merdeka. Saya kasih contoh betapa enaknya kurikulum merdeka itu. Sepuluh cucu. Cucu tapi saya tak cucu berarti bau ya kepen. Untuk tapi clear untuk tapi. Dia pak mengerti. Untuk dia ajarin dunia. Untuk dia ajarin untuk baca kitab. Lah kitab. Apabila Al-Quran hadis, fikih, SKI berbahasa Arab maki ajar lagi. Jawab, segi ajar lagi. Jawabnya sampai kum sertifikasi. Kenapa disertifikasi? Ekuat dari kurikulum kemenang. Cetak dari praktek di kurikulum kemenang. Coba gue kayak semua dari si putri kan gue nama sampean. Kenapa kok tidak mau ikut kurikulum merdeka? Kenapa? Kak kasih contoh di rumah. Jadi kan, saya bebas teman-teman. Jadi kan, Senin di rumah ini gue diajarin matematika sehari. Mulai kalau betul di 12. Enggak aku karena pikiran sampean gurunya sengaja pernah ada. Bener, aku LKS. Ciri anak-anak mau dikol betul tanggal 12 sampai saat ini sudah berapa bulan? Juli, Agustus, September, Oktober, November 5 bulan gak ada keluhan apa-apa. Semula wali muridnya aku gak ada keluhan apa-apa. Bahkan ada satu anak yang sudah bisa ikut lomba. Kalau betul tanggal 12 cara ngitungnya gimana? Matematika itu berapa jam? 5 jam kan? Kayaknya 5 jam berapa menit? Ya sudah betul sekali ya ibu. Mungkin direcek bucon. Selasa di gula IPA, Senin apa kalau betul 12, Rabu IPF kalau betul 12, Kamis lagi 2, bahasa Arab saja, bahasa Inggris situna. Kenapa kok hanya saja? Karena semuanya berbahasa Arab lain, berbahasa Inggris lain. Jumat pekan pertama bahasa Indonesia, pekan kedua Pancasila, pekan ketiga prakarya, pekan keempat seni budaya, pekan kelima berbeda BK masuk pekan kelima bahasa Indonesia aku diajarin sebulan sekalian kurikulum merdeka boleh bahasa Madura coba tak ajarin sekalian ya aku ajarin sehari selama 1 tahun boleh itu kurikulum merdeka. Kenapa tidak mau? Kenapa sampai harus maksa kurikulum merdeka tangguh kurikulum merdeka tanpa sama dulu ya ajarin dulu mau nonton ajarin kitab anak-anak ayo kitab itu ninja pesantren bata-bata bini. Semua mata pelajaran pesantren dan syabu kitab kabika itu sudah dibuatkan CP capaian pembelajaran. Mau nih, saya mintonya.